Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya Intan Nur Ain Baji dengan NIM 4614240013 akan memaparkan materi yang kelima yang dimana membahas tentang Islam menghadapi tantangan di era modernisasi yang meliputi dekadensi moral, narkoba, dan juga korupsi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, dosen pengampu, dengan hormat saya sebut nama beliau Ibu Prof. Dr. Novrianti Jafri, SPDI, MPDI. Jadi modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Proses ini merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini yang ada. Jadi dekadensi moral adalah penurunan nilai-nilai moral secara drastis dalam suatu masyarakat yang ditandai dengan kemerosotan kepribadian, sikap, etika, dan juga akhlak dari seseorang. Dekadensi moral ini juga bisa kita artikan sebagai pengikisan jati diri yang terjadi akibat merosotnya nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial, budaya, dan juga perkembangan moralitas suatu individu. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari dekadensi moral dan juga bagaimana kita untuk mengatasi dekadensi moral itu. Yang pertama di sini ada ciri-ciri dekadensi moral. Yang pertama yaitu penurunan moralitas, yang kedua meningkatnya perilaku menyimpang, yang ketiga melemahnya nilai-nilai ajaran agama, yang keempat individualisme yang ekstrim, dan yang kelima adalah hedonisme. Selanjutnya yaitu bagaimana upaya kita untuk mengatasi dekadensi moral. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter, penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek yang jerah. Yang ketiga yaitu penguatan peran agama. Yang keempat, sebagai pengembangan media yang positif. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya akan membahas poin kedua yang membahas tentang narkoba sebagai musuh bersama umat manusia. Narkotika atau yang kita kenal sebagai narkoba ini merupakan zat atau obat dari tanaman baik itu sintetis maupun semi-sintetis yang dimana ini bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan bahkan sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan pada seseorang yang memakainya. Yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa penyebab seseorang bisa mengonsumsi narkoba. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mengonsumsi narkoba. Faktor-faktor ini bisa bersifat individu, sosial, atau juga lingkungan. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang faktor individu yang dimana ini meliputi rasa keingintahuan, masalah emosional, rendah diri, dan juga masalah dalam keluarga. Faktor sosial di mana itu meliputi lingkungan, tekanan dari teman sebaya, dan ketersediaan narkoba yang mudah untuk diakses. Selanjutnya yang ketiga di sini ada dua faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang untuk mengonsumsi narkoba. Jadi faktor lain yang pertama ini adalah genetik. Beberapa penelitian menunjukkan adanya faktor genetik yang dapat meningkatkan risiko seseorang kecanduan narkoba. Yang kedua itu kondisi medis. Nah, beberapa kondisi medis seperti gangguan mental dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan narkoba. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang peran Islam dalam pencegahan narkoba. Nah, jadi Islam memiliki peran yang sangat amat penting dalam upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ajaran Islam ini sangat menekankan pentingnya untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak keduanya. Di sini ada beberapa peran Islam dalam pencegahan narkoba. Yang pertama, memiliki akidah yang kuat. Yang kedua, moralitas yang tinggi. Yang ketiga, pentingnya kesehatan. Yang keempat, kasih sayang terhadap sesama. Dan yang kelima, yaitu larangan penggunaan zat yang membahayakan. Dan yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang korupsi sebagai penyakit masyarakat yang merusak. Nah, jadi korupsi merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Nah, tindakan ini seringkali melibatkan penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Nah, di sini kalian harus mengetahui beberapa dampak korupsi, yaitu yang pertama dampak sebagai ekonomi, yang dimana ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi,
terjadinya ketimpangan, penurunan daya saing, kualitas infrastruktur yang buruk, dan yang kedua selanjutnya dampak sebagai sosial, yaitu yang dimana pertama menurunnya kepercayaan publik, yang kedua meningkatnya kriminalitas, yang ketiga terganggunya stabilitas politik, dan yang keempat menurunnya kualitas hidup. Selanjutnya di sini ada dampak sebagai politik, yang pertama melemahnya demokrasi dan intervensi dalam proses politik. Selanjutnya di sini ada dampak sebagai lingkungan, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Di sini saya akan membahas tentang korupsi menurut ajaran Islam. Jadi, korupsi dalam Islam ini merupakan sebuah tindakan yang sangat amat dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dosa besar, karena Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan juga amanah dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan harta dan juga kekuasaan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa korupsi ini dilarang dalam Islam. Yang pertama merupakan bentuk dari sebuah pencurian, yang kedua bisa menghancurkan kepercayaan dari publik, yang ketiga yaitu sebagai perbuatan yang berdosa besar.